Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Mayang Lestari. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana sebagai pemimpin yang menghadapi kesulitan berkurangnya omset apotik atau usaha kefarmasian di era pandemi ini, termasuk kesulitan dalam pembiayaan tetap seperti gaji karyawan, biaya listrik, dan PDAM. Nah, seperti yang kita tahu, pada masa-masa pandemi seperti ini, itu tuh sebenarnya banyak sekali yang mengalami dampaknya. Berbagai macam bisnis itu rata-rata mengalami penurunan omset, termasuk juga apotik. Nah, hal ini terjadi itu karena turunnya produktivitas masyarakat, yang mana itu memang sudah anjuran bahwa kita disuruh untuk bekerja dari rumah, apapun itu. Nah, di sini juga kan masyarakat itu kan takut untuk terinfeksi virus COVID-19, sehingga banyak dari masyarakat itu juga tidak berani untuk keluar rumah dan langsung berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada masa-masa seperti ini, itu kan masyarakat sangat-sangat menjaga safety-nya, jadi menggunakan APD dan segala macam. Di sini kita dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa jika memang butuh untuk atau perlu ke apotik itu tidak apa-apa. Nah, hal ini itu bisa kita tunjukkan dengan menunjukkan bahwa di apotik itu sudah memenuhi standar-standar bagaimana sebuah apotik itu dapat berjalan. Nah, hal ini tuh ditunjukkan dengan melihatkan kepada masyarakat bahwa apotik kita itu aman untuk didatangi, seperti misalnya sudah menerapkan protokol adanya wastafel atau pencuci tangan di depan, terus juga yang dilengkapi dengan sabun, terus juga ada hand sanitizer, terus juga jarak antara apoteker dan pasien yang datang atau dengan yang beli obat itu ada jaraknya, terus juga apotekernya menggunakan APD lengkap, bisa dengan menggunakan masker, terus juga menggunakan sarung tangan. Juga biasanya ada pembatas seperti mika bening seperti itu untuk menunjukkan bahwa sudah sangat mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan untuk meminimalisasi penyebaran seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sebagai seorang pemimpin di apotik itu menghadapi masalah-masalah yang muncul ketika adanya pandemi seperti ini, yaitu berkurangnya omset. Nah, pada saat seperti ini kita dapat melihat, maksudnya kita lihat apa yang sedang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kan pada saat-saat COVID seperti ini, pada saat-saat pandemi seperti ini, itu masyarakat sangat membutuhkan APD seperti masker, terus juga sarung tangan mungkin, dan juga masyarakat kan sedang membutuhkan banyak membutuhkan sabun pencuci tangan dan juga hand sanitizer. Mungkin kita dapat memfokuskan untuk menyiapkan hal-hal seperti itu. Nah, jika kan kemarin pada saat itu masker itu sempat susah dicari. Nah, mungkin bisa juga di apotik itu untuk mencari alternatifnya, yaitu menjual masker kain seperti itu. Terus juga apotik juga bisa yang sebelumnya tidak menjual sabun pencuci tangan bisa menjual sabun pencuci tangan, karena kan masyarakat sangat-sangat membutuhkan sekali lagi dicari seperti itu. Nah, selanjutnya yang sedang sangat dicari masyarakat juga pada saat ini kan vitamin itu juga banyak dicari oleh masyarakat, karena kan pada saat-saat pandemi seperti ini itu sangat dibutuhkan daya tahan tubuh yang kuat seperti itu. Jadi mungkin apotik bisa memfokuskan untuk pengadaannya pada vitamin, lebih difokuskan ke sana karena sedang lagi banyak-banyaknya diperlukan oleh masyarakat seperti itu. Nah, dengan memfokuskan dengan apa yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin itu dapat sedikit mendongkrak omset gitu ya, karena kita memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang dicari-cari sekarang seperti itu. Nah, terus juga di sini agar
orang-orang itu tahu bahwa kita menjual apa yang sedang dibutuhkan, mungkin bisa di depan apotik itu diberikan apa ya namanya, eh, seperti spanduk atau pemberitahuan bahwa di apotek ini gitu menjual ini seperti itu. Jadi ketika ada orang lewat atau orang yang melihat itu bisa mendatangi apotek kita terus membeli uh, seperti APD, vitamin dan lain-lain yang dibutuhkan seperti itu. Dan juga di sini kita juga bisa dapat mempromosikan apotek kita di sosial media, mempromosikan bahwa kita menjual APD, terus juga vitamin dan hal-hal lainnya. Jadi masyarakat itu tahu seperti itu. Nah, kan pada saat pandemi seperti ini, masyarakat itu kan lebih memilih untuk tinggal di rumah, untuk diam di rumah saja. Nah, pada saat seperti ini kan banyak sekali yang menggunakan fitur delivery seperti itu, biasanya makanan kayak gitu kan. Nah, di apotek kita pun dapat menerapkan hal itu yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah melakukan delivery obat. Mungkin pada saat pandemi seperti ini kita bisa melakukan hal ini gitu. Jadi kita dapat mempromosikan bahwa kita memiliki fitur ini pada saat pandemi seperti ini. Jadi hal ini lebih dapat memudahkan masyarakat jika mereka membutuhkan obat seperti itu. Dan tentunya di sini kita dapat meminta jasa ongkir seperti itu pada saat seperti ini. Jadi mungkin ini juga dapat dipikirkan, maksudnya dapat menjadi strategi untuk penambahan omset pada situasi-situasi seperti ini, yang mana pastinya kita pada saat menjalani delivery ini kita sudah mengikuti protokol-protokol COVID-19 yang sudah ada. Nah, selanjutnya jika memang omset pada apotek itu sangat jauh turunnya, mungkin sebagai seorang pemimpin itu harus harus terbuka pada karyawannya dan harus saling memecahkan. Jadi maksudnya masalah seperti ini itu harus didiskusikan kepada karyawan, dan memang jika harus menurunkan gaji karyawan itu dapat disampaikan kepada karyawan, kepada pegawai bahwa memang pada saat ini memang pendapatan itu sangat-sangat berkurang, sehingga untuk tetap menjaga apotek, untuk tetap menjaga keberlangsungan apotek itu mau tidak mau mungkin pada saat-saat seperti ini itu diturunkan dulu. Mungkin di sini jika seorang pemimpin dapat membicarakannya dengan baik dengan karyawannya, mungkin karyawan akan paham juga, karena karyawan sendiri pun pasti tahu apa yang sedang terjadi di apotek pada saat-saat pandemi seperti ini. Terus juga sebagai seorang pemimpin ketika adanya masalah seperti ini, mungkin juga bisa dapat berdiskusi bersama-sama dengan karyawan bagaimana menghadapi masalah ini. Mungkin karyawan memiliki ide-idenya juga, memiliki strategi bagaimana menghadapinya dan segala macam seperti itu. Jadi bersama-sama lah. Jadi bersama-sama memecahkan suatu permasalahannya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kita semua selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.